Ya, hasil pleno kan masih belum di naskah, belum diralatkan. Nanti plenonya. Itu aja. Masih yang pleno kemarin usulkan ya. Ya sepertinya lah, kalau belum dihapus, belum dianu kan ya pleno yang ini kan. Katanya masih belum dihapus. Masih ya. Ya. Masih Ya, saya sudah bilang kok, sama jangan tersinggung kalau pleno yang belum dirubah ini, ya, menanti pleno yang mendatang. Ya seperti itu yang saya sampaikan. PBNU, PCNU, masihkah diam? Masihkah akan percaya dengan segala macam pertemuan-pertemuan dibalut narasi islah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bacakan berita terhangat hari ini dari Kompas ini. PBNU masih dipegang PJ Ketum, Rais Am minta Gus Yahya tak tersinggung. Ini terbaru ini tanggal 27 Desember 2025. Artinya hari ini. Kalau demikian, lalu apa artinya islah di Pondok Pesantren Lirboyo? Ya kemarin justru diinisiasi oleh jajaran Dewan Suriah PBNU, menghadirkan Dewan Mustasar, menghadirkan para kiai sepuh, menghadirkan tokoh-tokoh NU yang lain. Rais Am hadir, Ketum PBNU hadir. Di mana di situ kesepakatannya adalah bahwa antara Rais Am dengan Gus Miftah sudah islah dan akan menggelar muktamar dipercepat dengan posisi kedudukan masing-masing sebagai Rais Am dan Ketua Umum PBNU. Nah, dengan pernyataan Mbah Miftah terbaru seperti ini, artinya apa? Artinya mengkhianati pertemuan atau islah di Pondok Pesantren Lirboyo itu. Dalam kurung berarti Mbah Miftah ngeprank apa gimana? Ngeprank para kiai sepuh, ngeprank Dewan Mustasar, ngeprank Gus Yahya. Luar biasa menurut saya, dan ini tidak boleh dibiarkan. Satu-satunya jalan menurut saya hari ini, solusinya adalah muktamar luar biasa untuk mengakhiri konflik tajam yang tidak bermutu, yang ngisin-ngisini ini, membuat malu kita semua warga NU di seluruh tanah air. Muktamar luar biasa yang dihelat oleh PWNU, PC-PCNU di seluruh Indonesia, sebagaimana amanat musyawarah kubro di Lirboyo juga sebelum acara islah itu. Nah, PWNU, PCNU hari ini ditunggu komitmen panjenengan, janji panjenengan untuk melaksanakan muktamar luar biasa agar konflik di PBNU ini segera berakhir. Ini harus secepatnya menurut saya, soalnya kalau tidak ini berbahaya sekali. Seandainya muktamar dipercepat pun dengan konsepnya Mbah Miftahul Ahyar yang masih mengakui PJ Ketua Umum PBNU Kiai Zulfa itu sah. Artinya bahwa muktamar itu akan diselenggarakan oleh susunan pengurus PBNU seperti itu. Seperti yang diakui dianggap sah oleh Mbah Miftah. Bukan yang dianggap sah oleh keputusan Lirboyo. Kalau keputusan Lirboyo kan muktamarnya kan muktamar yang diselenggarakan, ditandatangani oleh Rais Am Miftahul Ahyar dan Ketua Umum PBNU-nya adalah Gus Yahya Khalil Stakuf. Nah itu baru legitimate. Jadi kalau penyelenggaraan muktamar walaupun besok hari sekalipun dengan konsepnya Mbah Miftahul Ahyar, ini akan menjadi buntut panjang berkepanjangan, menimbulkan konflik yang sangat tidak bermutu dan bisa berkeping-keping NU itu. Karena pasti legalitasnya dipertanyakan. Karena hampir mayoritas, bahkan keputusan Lirboyo sudah mengatakan bahwa pemecatan Gus Yahya Khalil Stakuf tidak sah. Begitu juga pengangkatan PJ Ketum Kiai Zulfa juga tidak sah. Alias ilegal. Dalam kurung ilegal. Nah, kalau susunan pengurus pengangkatan PJ ini dianggap ilegal, kok mau menyelenggarakan muktamar, maka muktamarnya pun ilegal, produknya pun ilegal. Siapapun yang terpilih dalam muktamar dipercepat itu,
dengan konsepnya Mbah Miftah ini yang dianggap ilegal, maka hasilnya pun ilegal. Ini akan menimbulkan konflik yang berlarut-larut yang ngeri lah, tidak bisa kita bayangkan. Maka sekali lagi, sekarang bola hanya di tangan atau tinggal oleh PWNU dan PCNU di seluruh Indonesia. Saya kira hanya ini satu-satunya. Hanya ini satu-satunya untuk mengakhiri konflik di PBNU. Karena upaya islah sudah dilakukan. Rais Am, Ketua Umum PBNU, Dewan Mustasar, Kiai Sepuh sudah berkumpul sepakat islah disambut dengan sukacita. Disambut dengan gegap gempita oleh para elemen NU di seluruh Indonesia. Faktanya itu kemudian dikhianati. Faktanya Mbah Miftahul Ahyar masih menganggap Ketua Umum PBNU adalah dipegang oleh PJ Zulfam Mustafa. Ini kan berbahaya sekali kalau kemudian itu dibiarkan. Maka harus cabut mandat ini. Apalagi sudah terang-terangan mengkhianati kesepakatan dengan Kiai Sepuh, ini kan udah luar biasa. Baru kali ini ada seorang tokoh PBNU sekelas Rais Am memberikan contoh yang sangat-sangat memilukan. Memberikan contoh pengkhianatan, ngeprank di hadapan musyawarah yang luar biasa para Kiai Sepuh Dewan Mustasar. Nah, apanya yang bisa dipegang lagi kalau begini caranya? Berani ngeprank, berani berkhianat atas kesepakatan yang telah dibuat bersama di hadapan para Kiai Sepuh ini. Bukan ulama NU ini, bukan tradisi NU ini, jahat nih. Jahat sekali menurut saya. Menurut teman saya seorang pengacara dari Purbalingga, Pak Sugeng mengatakan ini jahatnya melebihi preman gitu. Iya, melebihi preman. Kalau preman menipu ngeprank itu biasa. Gitu. Tapi kalau menipu ngeprank dilakukan oleh orang ulama besar, pimpinan ormas terbesar Islam di Indonesia, itu kejahatannya menurut beliau melebihi kejahatan preman gitu. Ya, ini baru ada lakon begini di NU baru kali ini, luar biasa. Tapi hikmahnya mudah-mudahan ini akan semakin menggugah semangat PWNU, PCNU di seluruh Indonesia untuk segera mengeksekusi konflik, untuk segera merapatkan barisan, menggelar muktamar luar biasa sebagaimana amanah yang telah disepakati di Musyawarah Kubro di Pesantren Lirboyo beberapa waktu yang lalu sebelum ada pertemuan islah. Mestinya kalau islah itu ditaati oleh semua pihak, selesai sebenarnya. Tidak perlu ada gerakan apa-apa lagi. Itu yang kita harapkan. Namun faktanya ternyata Mbah Miftahul Ahyar telah mengkhianati kesepakatan itu. Beliau tetap mengakui bahwa PJ Ketua Umum PBNU Kiai Zulfam Mustafa adalah yang sah. Masih diakui karena belum dihapus. Artinya apa? Tidak mendengarkan, tidak mentaati hasil islah di Pondok Pesantren Lirboyo. Yang mana hasil islah pada saat itu mengatakan bahwa Ketua Umum PBNU adalah Gus Yahya Khalil Stakuf, Rais Am adalah Mbah Miftah, yang kemudian diberikan amanah untuk segera menggelar muktamar secepat-cepatnya. PBNU, PCNU, masihkah diam? Masihkah akan percaya dengan segala macam pertemuan-pertemuan dibalut narasi islah? Ini sebenarnya sudah sejak kemarin pun saya sudah suarakan. Sudah bukan saatnya lagi untuk berteriak menyerukan seruan moral islah. Islah yang seperti apa? Nah, tapi nampaknya rasa husnudon para GNU, termasuk husnudonnya Gus Yahya Khalil Stakuf memang terlalu besar, ya, sangat besar, sehingga kemudian menjadi bumerang dan menikam dirinya sendiri. Beliau yang sudah menangis-nangis, keroyo-royo, menciumi tangannya Rais Am, mengambil tongkatnya Rais Am yang ketinggalan, bahkan sampai sowan kepada Rais Am di Jawa Timur. Faktanya pendapat Rais Am masih biasa, masih tetap tidak mau mengakui Ketua Umum Gus Yahya sebagai Ketua Umum PBNU, masih mengakui
PC Yesul Wayan sah sebagaimana rapat pleno. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.